rombongan Belanda pertama kali datang ke wilayah Indonesia mendarat di Banten pada tanggal 27 Juni 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada awalnya kedatangan bangsa Belanda disambut baik oleh Sultan Banten, namun hal itu tidak berlangsung lama. Bangsa Belanda berubah menjadi serakah dan kasar. Sikap itu menyebabkan mereka dimusuhi dan diusir dari Banten. 2 tahun setelah kedatangan pertama, bangsa Belanda datang lagi ke Indonesia. Kali ini mereka bersikap baik dan ramah. Belanda dapat diterima kembali di Indonesia. Banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia. Akibatnya terjadi persaingan dagang dan pertikaian di antara mereka. Untuk menghindari pertikaian yang lebih parah, pada tanggal 20 Maret 1602 di Batavia dibentuk Perkumpulan Dagang Hindia Timur atau yang lebih dikenal dengan VOC. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Booth, kemudian digantikan oleh Jan Pieterszoon Koen. Pada perkembangannya, VOC dipindahkan ke Batavia yang lebih strategis. Untuk memperkuat kedudukannya, oleh pemerintah Belanda VOC diberikan hak-hak istimewa yang dikenal dengan nama hak oktrooi, yaitu mencetak uang dan memungut pajak, membuat perjanjian, menyatakan perang dan mengadakan perdamaian dengan raja-raja, membuat senjata dan mendirikan benteng, serta mengangkat dan memberhentikan pegawai. Belanda berkeinginan untuk menguasai seluruh pusat perdagangan di Nusantara. Belanda berhasil menguasai Nusantara karena politik kejam mereka, yaitu politik adu domba. Belanda mengadu domba raja-raja di seluruh daerah sehingga mereka terhasut dan terjadilah perang saudara dan memperebutkan tahta kerajaan. Belanda membantu pemberontakan dengan meminta imbalan darah kekuasaan dagang. Setelah berdiri dalam waktu yang sangat lama, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan karena korupsi dan terlalu banyak membiayai perang. Indonesia diperintahkan oleh koloni Belanda dengan Gubernur Jenderal pertama Daendels yang sangat kejam. Rakyat dipaksa kerja rodi untuk membuat jalan sepanjang 1000 km dari Anyer sampai Panarukan, mendirikan pabrik senjata, juga membangun pelabuhan merak. Daendels digantikan Jensen yang kemudian berhasil dikalahkan oleh Inggris. Tahun 1816, oleh Inggris Indonesia dikembalikan ke Belanda dengan Van den Bosch sebagai gubernur. Ia menerapkan politik tanam paksa. Tujuannya untuk mengisi kas Belanda yang kosong. Tanam paksa mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Indonesia. Monopoli perdagangan, kerja paksa, penarikan pajak, sewa tanah dan tanam paksa menimbulkan banyak kerugian dan membuat sengsara rakyat. Rakyat Indonesia tidak tahan lagi. Rakyat Indonesia melakukan perlawanan, memperjuangkan martabat dan kemerdekaannya. Dari seluruh penjuru tanah air timbul perlawanan terhadap penjajah Belanda. Adapun para tokoh yang melawan Belanda antara lain Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Tuan Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro dari Jawa, Patimura dari Maluku, dan banyak lagi pejuang yang lain seperti Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Tengku Umar dan Cut Nyak Dien dari Aceh, dan Sultan Hasanuddin dari Makassar.